wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ilmu Pendidikan akan menyampaikan materi mengenai epistemologi. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Aida Khairunisa dengan NIM K84200001. Saya Lola Noviana dengan NIM K84200044. Dan saya Umi Marisa Ferdiani dengan NIM K84200057. Selanjutnya, langsung saja ke materi epistemologi. Saya Lola Noviana akan memaparkan sedikit materi dari kelompok 3, yaitu mengenai epistemologi pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita ketahui dulu apa sih tujuan diadakannya video pembelajaran ini. Jadi, tujuan diadakannya video pembelajaran ini yaitu untuk mengedukasi dan memberikan tambahan pengetahuan atau wawasan pengetahuan baik bagi mahasiswa ataupun bagi masyarakat luas. Nah, langsung saja ya kita ke materi. Yang pertama, apa sih pengertian epistemologi itu? Jadi, pengertian epistemologi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menurut pandangan umum. Jadi, epistemologi menurut pandangan umum merupakan suatu perspektif pengkaji yang diambil untuk mengkaji sebuah kebenaran. Yang kedua adalah pengertian epistemologi secara bahasa. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti penalaran dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang ciri-ciri dan ranah pengetahuan. Dikenal juga sebagai filsafat pengetahuan ataupun teori pengetahuan. Nah, selanjutnya mari kita pelajari apa sih pengertian epistemologi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut P. Hardono Hadi. P. Hardono Hadi menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian, dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang telah dimiliki. Yang kedua adalah menurut William S. Sahakian dan Mabel Lewis Sahakian. Menurut mereka menyatakan bahwa epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apakah sumber-sumber pengetahuan itu, apakah hakikat, jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan, serta sampai tahap manakah pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap oleh manusia. Yang ketiga adalah menurut Musa Asy'ari. Musa Asy'ari menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu. Dan ilmu sebagai proses adalah usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu tersebut. Selanjutnya, mari kita belajar mengenai masalah-masalah yang terdapat di dalam epistemologi. Nah, ada 3 masalah. Yang pertama, apakah manusia mampu mengetahui hakikat, kebenaran, dan keabsahan sebuah pengetahuan? Yang kedua, apakah pengetahuan itu bersifat kemungkinan atau pasti? Dan yang ketiga adalah dengan cara apa kita dapat mengetahui hal tersebut? Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Aida Khairunisa. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai tujuan epistemologi. Epistemologi memiliki tujuan untuk menemukan syarat-syarat mengenai hal-hal yang memungkinkan untuk diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan,
Kendatipun hal tersebut tidak dapat dihindari, akan tetapi epistemologi memiliki pusat perhatian dan tujuan yang lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Yang selanjutnya, jenis-jenis epistemologi. Jenis-jenis epistemologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, epistemologi idealisme. Tokoh dari epistemologi ini yaitu Plato. Pandangan ini lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat ide dan merendahkan hal-hal yang berupa materi dan fisik. Prinsip epistemologi idealisme ini mendasari semua prinsip-prinsip yang ada. Contohnya adalah Tuhan. Tuhan sifatnya kekal dan tidak sedikit pun mengalami perubahan. Yang kedua adalah epistemologi realisme, menyatakan bahwa hubungan antara subjek dan objek manusia diterangkan sebagai hubungan dalam subjek, sehingga mendapatkan pengetahuan tentang objek murni karena pengaruh dari objek tersebut dan tidak tergantung oleh subjek. Contohnya yaitu laut yang luas, gunung yang tinggi, dan sebagainya. Hakikat epistemologi. Epistemologi hakikatnya dibagi menjadi 6. Yang pertama, merupakan objek yang pembahasannya sangat detail dan pelik. Yang kedua, teori mengenai ilmu pengetahuan adalah inti sentral dari setiap pandangan dunia. Yang ketiga, keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan empiris. Yang keempat, pada hakikatnya bisa dijadikan sebagai penyaring atau filter terhadap objek-objek pengetahuan. Yang kelima, epistemologi hakikatnya bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Yang terakhir, epistemologi adalah usaha menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri kita sendiri. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dilakukan oleh dua teman saya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai landasan epistemologi. Landasan epistemologi adalah metode ilmiah. Metode ilmiah yaitu cara yang dilakukan oleh ilmu untuk menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang selanjutnya disebut dengan ilmu. Metode ilmiah merupakan penentu layak atau tidak layaknya pengetahuan untuk menjadi ilmu. Sehingga metode ilmiah ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sumber-sumber pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah authority atau otoritas. Authority atau otoritas merupakan kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan mendapatkan pengakuan dari kelompok yang memiliki kewibawaan. Yang kedua adalah sense of perception atau pengalaman indera. Sense of perception atau pengalaman indera merupakan anggapan bahwa penginderaan merupakan alat yang vital yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan itu didapatkan dari kenyataan yang diinderai. Selanjutnya, ada institution atau institusi. Institution atau institusi merupakan kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kejiwaan tanpa suatu rancangan atau stimulus yang mampu untuk membuat pernyataan yang kemudian disebut dengan pengetahuan. Nah, sumber yang terakhir adalah reason atau nalar. Reason atau nalar merupakan salah satu cara berpikir dengan menggabungkan dua atau lebih pemikiran yang bermaksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis pengetahuan. Nah, jenis-jenis pengetahuan ini sendiri dibagi menjadi 6, yaitu biasa, ilmiah, teknologi, ideologi, filosofis, dan yang terakhir adalah mistis atau agama. Nah, jadi dari materi yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa epistemologi merupakan sebuah perspektif seorang pengkaji untuk mengkaji sebuah kebenaran pengetahuan dengan pemikiran atau rasio yang nalar, serta di mana epistemologi itu membahas mengenai asal-usul, penyebab, serta cara kerja dari filsafat pengetahuan. Hal menarik yang didapat dari materi ini yaitu kita dapat mengkaji metode-metode apa saja yang dapat digunakan untuk mengetahui sebuah kebenaran. Epistemologi dapat mengembangkan potensi pengetahuan kita secara luas sehingga kita dapat memahami apa saja landasan epistemologi yang membantu kita dalam berpikir nalar mengenai suatu kebenaran.
Evaluasi yang dapat kita temukan dari materi epistemologi pendidikan di depan yaitu yang pertama, PPT yang disampaikan terlihat singkat dan jelas sehingga terlihat sangat menarik sehingga mudah dimengerti. Yang kedua, materi disampaikan secara detail dan menyeluruh sehingga tidak ada satupun materi yang terlewatkan. Yang ketiga, video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami dan memudahkan teman-teman untuk mempelajari mengenai epistemologi pendidikan. Terima kasih.